Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini 100 seri khotbah aplikatif, seri ke-14. Temanya adalah cara jitu hadapi pencobaan part 2. Dan firman Tuhan kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama, Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Bagian kedua dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya.
Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil mereka, manusia itu, dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang sedang ikut ibadah hari ini. Mari saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman, kami sudah dengar firman. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, bahasa aplikatif, supaya Tuhan dalam hidup yang kami arungi ini, ketika ujian dan pencobaan datang, kami boleh bersandar kepada Tuhan. Hidup kami diperkenan oleh Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, 100 seri khotbah aplikatif, hari ini sudah sampai seri ke-14. Minggu lalu, saudaraku, seri ke-13 judulnya adalah Cara Jitu Hadapi Pencobaan Part 1. Hari ini, Cara Jitu Hadapi Pencobaan Part 2. Mengapa saya membuat bagian kedua, saudaraku? Karena bagian pertama saya evaluasi setelah 1 minggu ini, saya merasa penjelasannya kurang detail, saudaraku. Perlu ada penjelasan lebih detail sehingga part 1 dan part 2 ini, cara jitu menghadapi pencobaan menjadi suatu pemahaman yang baik buat jemaat sebagai suatu pegangan hidup, saudaraku, untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, saudaraku, bagi saudara yang belum mendengar cara jitu hadapi pencobaan part 2, silakan part 1 maksud saya, silakan saudara dengarkan, saudaraku ya, supaya masuk ke part 2-nya lebih gampang. Saudaraku, perhatikan. Di part 1 kita hanya membaca satu perikop. Seperti hari ini kita membaca perikop tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Di part 2 ini, selain pencobaan Tuhan Yesus padang gurun, kita juga baca satu perikop lagi, yaitu Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Oke jemaat, perhatikan dengan baik. Di cara jitu menghadapi pencobaan di part 1, saudara sekalian, minggu lalu, saya mengatakan bahwa ujian itu datang dari Tuhan, tujuannya untuk meneguhkan iman, memurnikan motivasi, mengajak anak-anak Tuhan itu lebih dekat kepada Tuhan, tujuannya untuk suatu kedewasaan rohani. Sementara cobaan itu datangnya dari setan, saudaraku, sifatnya destruktif, menjatuhkan, merusak, menjauhkan kita dari Tuhan, dan menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Itu cobaan dari setan. Kita membahas, saudaraku, ketika setan mencobai manusia itu, bukan sekedar bahwa setan mencobai kita saja. Dan di dalam perikop yang kita baca, saudara sekalian, hari ini saya ulangi perikopnya lagi. Di dalam ayat yang kita baca, itu kita juga dicobai oleh keinginan kita sendiri. Nah, sekarang keluar dari teks hari ini, perhatikan di
running text di bawah akan keluar ayat saudaraku. Yakobus pasal 1 ayat 13, ayat 14 dan 15. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Sekarang keluar teksnya. Saudara perhatikan teksnya. Pelan-pelan. Oke. Yakobus pasal 1 ayat 14. Udah? Coba perhatikan teksnya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Itu ayat 14. Yakobus pasal 1 ayat 14. Udah? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus pasal 1 ayat 15. Jikalau keinginan itu sudah dibuahi, oke, jikalau keinginan sudah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jika dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Perhatikan. Yakobus pasal 1 ayat 15. Jika keinginan itu sudah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan jika dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Jadi saudara ingat ayat yang dibaca di running text. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Saudara-saudara sekalian, setan cobai kita, benar. Dan diri kita sendiri pun hati-hati, karena kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Jadi ketika kita mencoba menghadapi pencobaan itu, ada dua arah. Satu arah datang dari setan, satu arah datang dari diri sendiri. Nah, perikop yang kita baca tentang kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13 itu berbicara mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa, kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Saudara penyimak perikop itu. Saya ulas. Perhatikan saudaraku. Ketika Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden, dan Tuhan memerintahkan kepada mereka buah yang tidak boleh mereka makan. Pada saat kamu makan, pastilah engkau mati. Jangankan makan, raba pun tidak boleh. Jadi Tuhan meletakkan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, memberikan suatu perintah, jangan makan buah itu. Dan di situ ada suatu ujian ketaatan, supaya manusia itu taat kepada Tuhan. Ketika kita baca perikop itu, saudara sekalian, muncullah percakapan antara setan itu yang diwakili oleh ular berbicara kepada Hawa. Bukankah Tuhan mengatakan buah itu tidak boleh dimakan? Hawa jawab, iya. Pada saat kami makan, nanti kami mati. Perhatikan saudaraku. Setan mengatakan tidak. Pada saat engkau makan buah itu, kamu tidak akan mati. Tapi matamu akan terbuka dan engkau akan sama seperti Allah. Setan memutarbalikkan fakta, saudaraku. Setan mengatakan, you tidak akan mati. Pada saat you makan buah itu, engkau akan seperti Allah. Wah, ini menarik sekali, saudaraku. Apa yang dipakai oleh setan supaya bisa menjatuhkan manusia? Setan menggunakan keinginan manusia itu, saudaraku. Jadi ketika Hawa mendengar hal seperti itu, dia lihat buah itu mengandung pengertian, menarik hati, sedap kelihatannya. Ini sudah repot nih, saudaraku. Mengandung pengertian dan menarik hati. Keinginannya sudah dibuahi. Ayat tadi Yakobus itu, keinginan sudah dibuahi, saudaraku. Bisa seperti Tuhan, makanya makan buah itu. Setelah makan buah itu, mata terbuka, mereka menjadi malu karena mereka telanjang, jatuh ke dalam dosa. Oke, jemaat sekalian, sekarang perhatikan pelan-pelan, saudaraku. Di seri pertama, cara jitu menghadapi pencobaan, saya mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa, menghadapi cobaan dari setan itu, ketika manusia jatuh itu, saudara sekalian, bukan 100% salah setan. Bukan. 50-50. Setengah benar kalau setan yang salah. Manusia juga salah. Kalau semuanya setan yang salah, kenapa Adam dan Hawa juga mengalami hukuman? Kalau setan salah, setan aja dihukum. Ternyata tidak.
Setan pun dihukum, manusia Adam juga dihukum, Hawa juga dihukum. Karena Adam ikut istrinya, saudaraku. Mereka berdua memakan buah yang dilarang Tuhan. Jadi 50-50, setan berusaha menjatuhkan manusia itu, menggunakan keinginan manusia itu, menggoda. Pada saat you makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Wah, ini saudara sekalian. Perhatikan ekspansi daripada khotbah seri kedua ini, saudara sekalian. Perhatikan. Saudara sekalian, hati-hati dengan keinginan kita. Boleh nggak Pak Antoni? Saya punya keinginan untuk maju. Oh, sangat manusiawi. Boleh nggak Pak Antoni? Saya dagang dengan sungguh-sungguh. Oke. Boleh nggak Pak? Saya kerja sungguh-sungguh. Saya usaha sekuat mungkin. Oke. Boleh nggak Pak? Saya sekolah tinggi-tinggi. Oke, saudaraku. Tetapi ketika keinginan itu, saudara sekalian, sudah tidak dalam tracknya Tuhan, sudah keluar dari track, Alkitab mengatakan keinginan itu sudah dibuahi. Sudah mulai muncul pikiran-pikiran tidak benar untuk mencapai keinginan itu, ia akan melahirkan dosa, saudaraku. Boleh-boleh aja kita buat bisnis lebih oke, ada keinginan, jalannya benar, caranya oke, tapi ada limitnya. Ketika mulai menyentuh ke bagian yang tidak baik, sudah menyentuh kepada cara-cara yang tidak benar, saudaraku, jangan melangkah. Jangan melangkah. Saudara sekalian, zaman yang kita hidup ini, saudaraku, serba canggih. Bahkan kejahatan manusia, cara manusia berbuat jahat, cara manusia melakukan dosa, saudaraku, sangat canggih. As if, seolah-olah masalah kerohanian itu tertinggal jauh, saudaraku. Kalah berpacu dalam waktu bersama dengan kecanggihan manusia itu, saudara sekalian. Tapi ketika kita mau jujur, saudaraku, rohani tidak boleh tertinggal. Rohani tidak boleh ketinggalan zaman. Dan fakta yang kita lihat sekarang, saudara sekalian, bahkan di kalangan pendeta pun, di kalangan rohaniawan pun, di kalangan diaken dan majelis, di kalangan anak-anak Tuhan, saudaraku, cara bisnisnya, way of life-nya sudah tidak bagus, saudaraku. Padahal disebut orang rohani, saudara sekalian. Bahayanya minta ampun. Sudah terbawa arus zaman, saudaraku. Bahkan disebut takut Tuhan, takut dosa. Sudah dianggap sepele zaman ini. Bahkan ditertawai. Berapa banyak dalam kehidupan gereja Tuhan saat ini. Saudara bisa lihat yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Cara hidupnya kayak apa? Cara merebut jemaat kayak apa? Cara mengolah uang kayak apa, saudaraku? Sudah lebih rusak daripada dunia sekuler. Ini zaman ini, saudara sekalian. Keinginan itu sudah dibuahi, sudah lupa yang namanya rohani. Bahkan menggunakan yang rohani sebagai kemasan. Ini sangat menakutkan, saudaraku. Sangat menakutkan. Jadi jemaat harus hati-hati. Di seri kedua ini saya ingin mengatakan, saudaraku, sah-sah saja saudara boleh punya keinginan, saudaraku. Aku pingin ini. Silakan berusaha. Tapi ketika sudah menyentuh bagian yang sudah Tuhan tidak berkenan, sudah menyangkut dosa, jangan maju lagi. Stop at that point, saudaraku. Berhenti. Orang lain begitu kok, Pak Pendeta. Pendeta saya juga begitu kok. Itu teman saya majelis gereja, sedikit buat begitu, Pak. Sekarang kaya bukan main. Saudara hati-hati dalam hal ini. Semua orang juga begitu kok. Enggak, saudaraku. Justru kita harus survive dalam kerohanian kita. Tidak boleh tertinggal oleh kecanggihan zaman. Rohani itu ikut ambil bagian dalam perkembangan zaman sekarang. Supaya tidak hancur oleh karena kejahatan manusia, saudaraku. Orang menganggap rohani sebagai hal yang sudah biasa-biasa saja. Tidak usah terlampau rohani lah. Jangan sok suci lah. Bukan begitu, saudaraku. Harus tetap hidup benar. Alkitab itu berbicara sampai zaman sekarang dan sampai zaman akan datang, saudaraku. Tidak pernah usang. Hanya kehidupan kita, cara lihatnya menjadi sangat berbeda. Faktor pertama, kejatuhan manusia dalam dosa, saudaraku. Karena apa? Karena Hawa ingin seperti Tuhan. Hebat sekali. Itu hal yang paling tinggi. Kalau manusia sudah ingin seperti Tuhan, jajaran ke bawahnya, dijajar ke bawahnya, apa lagi, saudaraku? Semua akan sangat banyak. Maka ketika setan memperlihatkan kepada Yesus waktu pencobaan di padang gurun, semua kemewahan dunia, kemuliaan glamor dunia, semua aku serahkan kepadamu jika engkau menyembah aku.
paling hebat dari itu, saudaraku, yang di Kejadian, ya, menjadi seperti Tuhan. Kalau sudah jadi Tuhan, semua glamor itu pasti dapat, saudaraku. Luar biasa bahayanya. Jadi jemaat sekalian, seri kedua ini sebagai suatu warning yang amat keras. Warning yang amat keras, saudaraku. Karena masalah yang kita hadapi, ya, di seri kedua ini, saudaraku, kita harus berani terbuka, jemaat sekalian. Masalah power, ya, money, and sexuality, itu 3 poin itu sangat besar tantangannya. Menjadi suatu keinginan manusia yang sangat dominan. Itu menjadi suatu senjata yang amat jitu yang dipakai setan untuk menjatuhkan manusia. Ketika pencobaan di padang gurun, saudara sekalian, setan tidak pakai sexuality. Nggak penting, saudaraku. Tuh, setan tidak pakai uang, karena zaman itu tidak pakai uang. Sexuality nggak perlu pakai. Karena apa? Cuma 2 manusianya, Adam dan Hawa. Nggak mau Hawa atau Adam, saudaraku, affair dengan monyet. Nggak mau, saudaraku. Itu tidak laku. Tapi yang dipakai apa? Power, kuasa. Pada saat kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Luar biasa. Tapi ketika manusia sudah berkembang, sampai zaman kita sekarang, power, money, and sexuality itu 3 senjata sangat tajam. Seperti pedang bermata 2 yang bisa menghancurkan kita, jemaat sekalian. Hati-hati. Hati-hati sekali. Karena bukan saja keinginan-keinginan itu setan datang menggoda kita, tapi ourself, inside ourself. Hawa itu melihat, menarik hati, pengen sekali dia. Saudara sekalian, harus hati-hati loh. You and me harus hati-hati di zaman yang kita hidupi ini, saudara sekalian. Pak Pendeta, suami saya itu suami baik, kerja, bisnis, penghasilan kami oke lah, Pak, bahkan lebih dari cukup. Tapi semenjak suami saya bergaul dengan si A, si B, si C yang bisnisnya agak maju, Pak, tapi saya tahu cara mereka tidak benar, suami saya ikut di situ, sekarang suami saya jadi berubah. Nah, itu dia, saudaraku, itu dia. Sudah terbawa oleh keinginan yang dibuahi oleh hasutan daripada setan dan teman-teman yang tidak benar, saudaraku. Teman-teman yang tidak benar. Jadi setan bisa menggunakan siapa saja, saudaraku. Ya. Keinginan manusia itu bisa menggunakan kata-kata istri kita. Kok hidup hanya begini-begini saja, nggak dapat apa-apa. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, setan bisa pakai itu untuk menghasut kita. Lah kok coba dapat begini? Cuma hidup cuma begini, hasil cuma begini. Lihat itu si A, si B, si C. Dia anak Tuhan kok, dia pendeta kok dia bisa lebih-lebih ini. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Khotbah ini sangat aplikatif. Is it right? Ada nggak kalimat-kalimat begitu dari teman-temanmu, dari keluargamu, dari istri, suami, bahkan dari anakmu, dari teman-teman satu jabatan, teman-teman seprofesi? John, dagangmu kok begini aja? Ikut gua, John. Dosa-dosa dikit gak apa-apa lah, John. Nanti kita minta ampun, saudaraku. Dosa dianggap sepele, saudara sekalian. Hal ini kita harus aware dalam hidup rohani kita, jemaat. Tidak bisa tidak loh. Tidak bisa kompromi loh. Orang yang mau hidup lurus jalannya, Tuhan pasti berkati. Tapi kalau orang yang miring jalannya, kelihatan tanda kutip diberkati. Tapi ujung-ujungnya hukuman Tuhan. Berapa banyak orang yang dulunya kerjanya baik, dagangnya benar, saudaraku, sekarang hidupnya tidak karu-karuan. Kaya sih, banyak uang sih, tapi hancur berantakan hidupnya. Bukan saja family-nya, tapi cara berpikirnya, way of life-nya, kebiasaannya menjadi hancur berantakan. Karena sudah dibuai keinginan itu. Sudah hidup dalam lingkaran setan yang menjerat masa rohani sudah tidak butuh. Yang penting ada power, ada uang, ada kepuasan. Jadi itu jemaat. Betapa bahayanya dunia kita hidupi ini. Jadi orang rohani itu, suatu kedewasaan rohani, saudaraku ya, harus berani sampai ke bagian yang saya korbankan ini. Jangan kita bikin, itu nantilah itu Pak. Yang penting cari duit dalam. Not like that. No. Gampang lah itu, Pak. Semua orang juga kayak gitu. Kita tidak terima kalimat begitu. Nah, itu untuk rohani orang yang too religious lah, terlalu sok suci, Pak. Enggak.
Bukan sok suci, itu suatu keharusan, tuntutan dari firman Tuhan, saudaraku. Barang siapa mau ikut kebenaran itu, dia hidup di bagiannya Tuhan. Jangan lupa, saudaraku, kita hidup in between. Di atas kita Tuhan, kita di tengah, setan di bawah. Tuhan berikan ujian kepada kita, yes. Tapi setan bisa pakai ujian itu untuk menghasut kita, saudaraku. Ujian kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah itu. Ujian ketaatan. Setan pakai ujian itu sebagai suatu cara membalikan fakta. Tidak, you makan buah itu akan seperti Tuhan. Sangat bisa. Apa yang kamu miliki hari ini, sudah bagus-bagus Tuhan kasih. Segitu Tuhan kasih, segitu hidupin. Tapi waktu kamu ingin lebih, dan inginanmu dibuahi, tidak ada jalannya, mulai pakai jalan tidak benar, setan sudah ada di situ. Tinggal matang menjadi dosa. Dan dosa itu matang melahirkan maut, saudaraku. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat oleh keinginan itu. Jikalau keinginan itu sudah dibuahi, sudah mulai mikir cara-cara tidak benar, sudah ada ide-ide dari orang-orang tertentu, bahkan dari keluarga dekat, untuk buat sesuatu yang tanda kutip tidak benar, supaya bisa menghasilkan sesuatu yang besar, saudaraku, udah dibuai, ia melahirkan dosa. Nah, kalau dosa itu in action dilakukan, dosa itu matang, ia akan melahirkan hukuman, melahirkan maut, saudara sekalian. Hati-hati, hati-hati jemaat sekalian. Saudara termasuk kita dari berbagai kalangan, berbagai usia, saudaraku. Harus hati-hati. Manusia itu sangat rentan akan hal ini. Sangat rentan. Tuhan memberikan contoh yang paling baik pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Refer to Bible. It is written. Ada tertulis cara menghadapi setan, saudaraku. Tetapi ada juga bagian dari diri kita yang kita harus benar-benar akui. Kita benar-benar harus hadapi. Di seri 1 saya ngomong, ketika hadapi semua kejatuhan, kita salahkan setan. Kamu menjadi manusia yang tidak fair. Karena bukan setan saja, kita juga ingin. Iya kan? Jemaat, perhatikan poin ini. Power, money, and sexuality. Berapa banyak setan pakai 3 cara itu menjatuhkan orang percaya itu. Termasuk rohaniawan di dalamnya. Berapa banyak? Siapa tidak ingin kuasa? Siapa tidak ingin kedudukan? Siapa tidak ingin jabatan, saudaraku? Ketika seseorang menginginkan jabatan tidak tercapai, muncul pikiran jahat. Muncul mulai menggeser orang. Mulai muncul memfitnah orang. Segala cara justify the mean. Menghalalkan segala cara supaya bisa menjabat, saudaraku, itu awal dari kejatuhan. Awal daripada kejatuhan. Itukah kamu orangnya? Tuhan tidak kasih you kesempatan bisa menjadi manajer, gak jadi masalah. Jangan karena you fitnah orang supaya kamu dapat kedudukan, Tuhan hukum nanti. Tuhan tidak memberi kamu kesempatan untuk menjadi wakil rakyat, saudaraku, menjadi pejabat pemerintah, enggak jadi masalah. Jangan sampai you menggunakan kejahatan supaya bisa menjabat, Tuhan hukum nanti, saudaraku. Ya. Tuhan tidak memberikan kamu kesempatan untuk menjadi seorang bisnis besar, enggak jadi masalah. Jangan sampai pingin menjadi bisnis besar, saudaraku, menggunakan taktik bisnis jahat, nanti Tuhan hukum, saudaraku. Ya, dan setan sudah ada di bagian itu untuk melengkapinya, supaya keinginan itu dibuahi dan dia akan melahirkan dosa. Dosa itu matang, timbullah hukuman dari Tuhan. Masuk penjara, bahkan kematian pun bisa terjadi. Hukuman, saudaraku. Jadi jemaat sekalian, hal yang sangat krusial memang dalam hidup kita ini. Untuk setiap kita aware sekali. Masalah power itu. Siapa tidak mau? Siapa tidak mau? Masalah money. Alkitab mengatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Tenggelam dalam berkesalahan yang merusak, menghancurkan, dan melemahkan manusia itu. Bahkan membinasakan manusia itu. Siapa tidak suka uang?
Lihat bagaimana sekarang gereja mengelola uang. Kayak di dunia sekuler, bukan? Kita ikuti itu. Saudara baca perkembangannya. Saudara baca baru tren sekarang gereja di Amerika yang tertangkap 2 pendeta. Gereja besar gitu. Baru-baru saja. Saudara-saudara sekalian, money, siapa tidak ingin? Dan setan bisa menggunakan cara itu untuk menghancurkan kita. Pasti sangat jitu. Maka hati-hati dengan keinginan kita. Apalagi seksualitas. Alkitab sudah memberikan banyak contoh. Ya, tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh karena masalah seksualitas, saudaraku. Ya, itu pun senjata yang amat tajam untuk menghancurkan banyak orang, saudara sekalian. Saudara, kita harus hati-hati. Maka sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, kita tidak dipanggil untuk isolated from civilization. Kita tidak disuruh untuk terisolasi dari dunia sekuler. Enggak loh, saudaraku. Kita disuruh menjadi terang dan garam. Hidup di tengah-tengah society masyarakat. Hidup menjadi terang. Hidup menjadi contoh. Hidup menjadi garam. Tapi kalau kita sudah ikut jahat di dalamnya, ikut ambil bagian dalam, sama saja, how come bisa jadi terang? Bagaimana mungkin bisa menggarami, saudaraku? Sebenarnya orang Kristen sangat unik ketika menyadari akan hal ini, saudaraku. Resikonya ada. Bisa diomongin orang, benar. Ya. Orang bisa nyinyir kita, iya, saudaraku. Tapi ketika you hidup dalam tracknya Tuhan, jangan takut dengan omongan orang. Orang mau bilang apa saja terserah. Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Berapa banyak orang mau seperti itu? Keinginan kita ini sangat berbahaya. Orang-orang masih muda, saudara-saudara yang umur 30 tahun ke bawah, cita-cita sangat tinggi, nggak salah. Saudara yang 35 tahun ke atas masih usia produktif, ingin itu, ingin ini, tidak salah. Tapi ketika langkahmu sudah melangkah di jalan orang berdosa, sudah ikut dalam kumpulan pencemooh, sudah bergabung lingkungan orang yang berbuat doing bad business, saudaraku, tinggal tunggu main di hukum Tuhan. Yes. Termasuk segala kebiasaan buruk, saudara sekalian. Drugs lah, narkoba lah, segala macam kejahatan itu, saudaraku. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan yang sudah setan bekerja dalamnya, membuat manusia hancur berantakan karena keinginannya hidup di situ. Jemaat, perhatikan khotbah hari ini. Tidak panjang sih, menjadi pelengkap dari seri pertama. Hari ini saya ingin saudara lihat, keinginanmu terarah bukan? Keinginanmu terarah kan? You bisa usahakan keinginanmu untuk mencapai keinginan dengan cara yang benar. Tapi kalau sudah menyentuh hal-hal yang tidak baik, saudaraku, berhenti sampai di situ. Stop there. Jangan move on lagi. Stop, saudaraku. Cari hal yang lain, saudara sekalian. Jangan melewati batas. Jangan. Lebih baik tidak untung. Lebih baik tidak kaya. Lebih baik tidak ini, tidak itu, daripada you melangkah ke jalan yang keinginan sudah dibuahi, melahirkan dosa yang matang dan akan melahirkan maut. Tidak usah. Tapi siapa yang mau dengar suara saya seperti ini? Hanya orang-orang yang memang hatinya takut sama Tuhan. Yang orang-orang yang memang dalam kerohaniannya, suatu kedewasaan rohani, merasa apa yang Tuhan beri hari ini, sesuai ini, itulah anugerah Tuhan. Orang-orang mencukupkan diri sendiri dan menjaga baik-baik, mengamat-amati keinginannya dengan amat sangat teliti. Hanya orang-orang seperti itu yang berani berjalan dengan benar, saudaraku. Terlampau banyak orang yang terseret oleh glamor dunia. Dia sudah punya ini, punya ini, punya ini. Anak Tuhan, dia bisa, kenapa saya tidak? Caranya begini-begini, ya melenceng-melenceng dikit lah, nggak apa-apa lah. Don't do it. Don't do it. Jangan lakukan itu. Ya pendetanya juga sama kok. Udah didoain pendeta. Don't do it. Lurus-lurus saja hidup ini. Lurus-lurus saja. Gak apa-apa kok. Tuhan punya mata untuk melihat. Lurus-lurus saja. Terlampau banyak godaan sekarang.
Terlampau banyak modus-modus dari kuasa gelap itu, saudaraku, memberikan tawaran-tawaran yang depannya sangat manis, sangat menjanjikan, ujungnya destruktif sifatnya, ujungnya penyesalan yang tidak terhingga, saudaraku. Jangan. Anak-anak Tuhan, jangan melangkah ke jalan orang berdosa. Jangan. Hidup baik-baik saja. Jalani berkat yang Tuhan kasih segitu, hidupin, saudaraku. Ada kesempatan, ada anugerah, ada keinginan, jalannya good, oke, jalani, saudaraku. Sampai mentok di situ sudah tidak bisa lagi, cukup, saudara sekalian, cukup. Anugerah Tuhan buat you sampai di situ, cukup. Jangan move on untuk suatu pekerjaan yang tidak baik. Jangan, jemaat, jangan. Dengar cerita, tahu peristiwa mungkin you punya keluarga, paman, koko, adik, bahkan teman-teman, bahkan orang-orang kamu kenal, orang-orang besar. Ketika mereka melangkah keluar, padahal mereka itu orang-orang Kristen yang baik. Ketika mereka melangkah keluar karena keinginan sudah dibuahi, hari ini mereka kemana? Ada di mana mereka hari ini? Hidupnya kayak apa? Keluarganya kayak apa? Is it right? Yang kita omongin hari saudaraku bukan hal yang menakuti, bukan. Suatu peringatan, suatu mawas diri, suatu hal yang hati-hati, suatu kepekaan rohani yang kuat. Karena hidup kita hidup di zaman yang amat sangat buruk, saudara sekalian. Amat sangat buruk. Hanya orang-orang yang melihat kebesaran Tuhan dia bisa survive. Kalau tidak, dia akan terbawa arus zaman. Betapa bahayanya. Betapa bahayanya. Saudara menyimak khotbah hari ini. Power. Semua orang cari. Money. Apalagi. Karena dari uang itu bisa menciptakan segala kesenangan hidup. Sexuality, bagian dari yang Tuhan kasih itu, saudaraku, bisa terjadi penyimpangan amat besar. Itu senjata lama, saudaraku. Dipakai setan. Senjata lama sampai hari ini masih tetap canggih. Senjata lama sampai hari ini masih tetap menjadi senjata yang amat kuat menjatuhkan siapa saja. Siapa saja. Jikalau kita tidak hati-hati, kita akan menjadi salah satu dari orang yang jatuh, saudaraku. Tapi kalau kita hati-hati, bersandar kepada Tuhan, selalu aware dalam diri kita. Selalu self-evaluation. Saya ada keinginan A, B, C, D, Pak Pendeta. Aku udah mulai keluar ide-ide yang tidak benar. Ada tawaran sih dari teman. Ada tawaran saya dari dua bisnis, buat begini-begini, nanti cuan kok. Nggak jadi masalah. Semua orang lain, semua orang juga begitu kok. Don't do it. Don't do it. Ingat saudaraku, jangan lakukan itu. Jangan. Tidak sombong saudaraku. Saya dikenal oleh jemaat banyak. Ya. Kalau saya menggunakan apa jemaat yang kenal saya untuk buat kejahatan, aku bisa kaya. Tapi don't do it. Don't do it. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Suatu panggilan dari Tuhan menjadi pendeta, itu sangat mulia, saudaraku. Jangan cemarin. Jangan cemarin. Jangan cemarin. Suatu panggilan buat you. Untuk bekerja sebagai manajer, sebagai suami, sebagai istri, saudaraku, itu sangat mulia. Jangan cemarin. Jangan cemarin. Setan bisa pakai loh. Suamimu sudah selingkuh. Istrimu sudah selingkuh. You juga bisa kok. Itu hasutan dari setan. Untuk kita berbuat the same. Dia bisa, kenapa you tidak? Hati-hati. Setan itu menghasut, saudaraku. Orang yang pasanganmu sudah melakukan hal tidak benar, jangan ikuti. Jangan ikuti. Setan akan menghasut. Dia bisa, kenapa you tidak? Enak aja dibuat begitu. You juga bisa kok. Jangan mau, saudaraku. Biasanya kalimat setan selalu begitu. Orang lain bisa, kenapa you tidak? Begitu ngomongnya. Hawa jadi hancurin. You bisa seperti Tuhan. Begitu. Dibalikkan pada Tuhan menyuruh kita hidup benar. Hidup suci. Sekalipun pasangan kita tidak suci, kita tetap hidup benar. Setan menghasut. Pasanganmu sudah begitu. Kenapa you mau begitu? Bodoh sekali. Jangan ikuti setan. Ikuti Tuhan, saudaraku. Ada tertulis. Ikuti Tuhan. Ikuti Tuhan.
Bagi orang-orang jemaat yang mendengar khotbah hari ini, termasuk saudara yang bukan Kristen atau simpatisan, keinginanmu, kebiasaan buruk itu sudah menjadi dipiara sekian lama. Ya, hidup dalam dunia judi, dunia narkoba, dunia kejahatan sudah tidak bisa lepas, saudaraku. Saudara sudah diikat oleh setan, sudah pasti. Itu menjadi suatu kebiasaan buruk, ya. Dan you merasa sudah tidak bisa lepas. Saudara merasa enjoy di dalamnya, bahkan saudara sudah menikmati dalamnya. Sulit sekali untuk keluar, saudaraku. Yes. Sangat dibutuhkan kekuatan datang dari Tuhan. Saya melayani banyak jemaat, salah satu jemaatnya, saudaraku, sangat addicted minuman keras. Ya, keinginan untuk minum itu, keinginan untuk minum alkohol itu sangat kuat, saudaraku. Setan sudah menjerat di situ, tidak bisa keluar. Karena keinginan sudah dibuai, saudaraku. Setan mendompleng, tidak ada minum keras lagi, bisa usaha dengan cara lain, saudaraku. Ya. Jadi hati-hatilah kita hidup, jemaat sekalian. Dunia kita tidak bersahabat, sangat betul. Bahkan orang-orang sekeliling kita, yang paling dekat dengan kita pun, saudaraku, bisa menciptakan keinginan kita itu menjadi rusak, saudaraku. Ya. Karena kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Hati-hatilah mengamati diri masing-masing. Hati-hati berinteraksi dengan teman-teman. Hati-hati berinteraksi dengan teman-teman bisnis, saudaraku. Hati-hati berinteraksi dengan sama saudara-saudara seiman. Ya. Harus pintar-pintar mawas diri. Paling dekat kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Maka setan jauh daripada engkau. Karena kita in between. Tuhan di atas, kita di tengah, setan di bawah. You jauh dari Tuhan, setan datang. You dekat dengan Tuhan, setan pergi, saudaraku. Peliharalah hubungan yang baik itu dengan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Hiduplah dengan benar, saudaraku. Anugerah Tuhan itu cukup bagi kita untuk menghadapi setiap masalah. Anugerah Tuhan cukup bagi kita untuk hidup sebagai anak Tuhan, hidup untuk keluarga kita, cukup. Tuhan tahu bagaimana cara menghidupi kita, saudaraku. Ya. Tidak usah sampai kita harus menggunakan banyak cara tidak benar untuk mendapatkan kehidupan. Tidak usah. Tapi hanya karena manusia itu pengen. Manusia itu pengen. Sampai Ananias dan Safira itu. Kita pengen harta yang banyak. Dia curi uang Tuhan. Kan begitu, saudaraku, kan? Ketika Daud itu, dia pengen pelampiasan seksualiti. Dia bunuh suami orang. Kan begitu, kan? Dan ketika Saul itu, dia merasa Daud lebih berkuasa daripada dia. Powernya terancam. Dia berencana untuk menghabisi nyawa Daud. Ya kan? Itu keinginan sudah dibuahi, saudaraku. Sudah dibuahi. Dan kalau dosa itu matang, maut datangnya. Ya kan? How about you and me? Bagaimana? Setan bekerja sampai sekarang. Ya. Segala dimensi waktu. Yes. Segala lapisan. Ya. Dari golongan yang paling rendah sampai golongan paling tinggi. Dari orang paling bodoh sampai orang paling pintar. Dari rakyat jelata sampai kepada penguasa-penguasa. Di semua lapisan setan ada di bagian itu, saudaraku. Ya. Setan ada di wajah-wajah yang suka tersenyum. Yes. Hati-hati hidup ini. Sangat hati-hati. Beliau, maukah kau hati-hati, jemaat? Kadang keinginan kita itu bisa menyeret kita ke dalam kejatuhan. Kalau kita sudah, keinginan sudah dibuahi, kita sudah nggak takut Tuhan. Kita nikmati dosa. Kita nikmati, kita merasa kita enjoy kok, saudaraku. Sampai kita kaget, shock, udah ada hukuman Tuhan. Baru kita kembali, Tuhan ampuni saya. Mungkin itu waktu yang telat buat kita. Kalau sempat puji Tuhan, kalau telat, sudah tidak berguna, saudaraku. Dengar khotbah hari ini. Berapa banyak orang yang sudah hancur. Hari ini ketika mendengar khotbah seperti ini, kesempatan buat dia bertobat ada? Ada. Waktu datang dengan air mata. Dulu aku tidak begitu loh Tuhan. Dulu aku ini terpengaruh oleh teman. Terpengaruh oleh pergaulan. Terpengaruh oleh bisnis yang besar.
terpengaruh oleh keinginan untung besar, sehingga begini caranya menjadi sangat dikejar orang, menjadi masuk penjara, melanggar hukum. Dulu aku tidak begitu loh Tuhan. Meratap you hari ini. Berubah. Dan don't do it again. Oke jemaat. Termasuk seksuality loh. Yang muda-muda hati-hati. Yang sebaya, yang tua juga sama. Setan kerja segala arah. Dalam segala hal. Mengintip depan pintu dia. He's waiting for the right time kepada kita untuk menjatuhkan, merusak, membinasakan, membawa kita keluar dari area Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan, dan menjerumuskan kita ke dalam dosa yang ujungnya mendatangkan maut. Bawa pulang khotbah ini. Setiap kita harus aware, saudaraku. Ini adalah peperangan rohani. Peperangan rohani. Bukan hidup di dunia, bukan asal ada saja. No. Ini adalah peperangan rohani. Berani perang, berani hidup benar di depan Tuhan. Itu namanya perang rohani, saudaraku. Terhadap semua realitas kehidupan yang ada. Berani hidup di tengah-tengah society yang tidak baik, saudaraku. Di tengah dunia glamor. Di tengah dunia yang sudah menakutkan, saudaraku. You still survive. Rohani tetap baik, saudaraku. Tuhan tersenyum melihat engkau. Tuhan tersenyum melihat engkau. Tengah dunia seperti ini, you still survive. Rohanimu terpelihara dengan baik. Kau tidak tercemar. Tuhan tersenyum melihat you. Oke, saudaraku. Oke. Seri 1, seri kedua. Cara jitu menghadapi pencobaan. Gabungkan itu dan menjadikan suatu makan rohani. Suatu peringatan. Pahami khotbah seperti itu dan bawa firman begini nih seumur hidup sampai mati, saudaraku. Yakobus pasal 1 ayat 14-15. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikatnya. Jikalau keinginan itu sudah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan jika dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Dan setan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang percaya. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh. Ada tertulis. Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Apapun bayarannya, harga apapun harus dibayar. Resiko apapun, mendekatlah kepada Tuhan. Maka you survive dalam kerohanian itu. Dan Tuhan tersenyum melihat engkau hidup. Kau mau? Mari jemaat kita tundukkan kepala. Saudara-saudara sekalian, memang hidup di dunia seperti ini tidak nyaman. Tapi kalau Tuhan sudah tempatkan kita di dunia seperti ini, kita harus berani, action. Tuhan sudah menjadikan kita menjadi garam di tengah dunia ini. Kita harus survive. Bukan sekedar survive, bahkan menjadi contoh, teladan, bahkan menerangi orang lain. Tuhan menempatkan kita di tengah dunia ini, saudaraku. Di tengah dunia yang tidak damai. Supaya kita bisa memberikan damai sejahtera. Di tengah dunia yang tidak bersahabat. Di tengah dunia yang penuh dosa. Supaya memberikan contoh hidup dalam dunia yang benar. Hidup dalam kerohanian yang benar. Sebagai orang-orang percaya. Yang hidupnya orang melihat ada Yesus dalam diri kita. Kau mau jemaat sekalian? Jaga diri baik-baik. Perhatikan diri dengan benar. Dunia ini tidak bersahabat. Segala keinginan kita bisa dibuai. Setan mencoba segala cara. Sukses dia menjatuhkan Adam dan Hawa. Seterusnya banyak orang dijatuhkan sampai hari ini. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Dan kalau hari ini, you sudah jatuh karena setan. You sudah jatuh karena keinginanmu sendiri. Bertobatlah. Mintalah kepada Tuhan. Return to God. Kau seperti anak yang hilang kembali kepada Tuhan. Minta ampun. Minta tolong. And don't do it again. Kesempatan Tuhan beri untuk bertobat.
Tapi kalau kita hanya ngomong Tuhan tolong, jauhkan dari aku orang jahat. Besok kita hidup di kumpulan penjahat. Bukan pertolongan yang datang, hukuman dari Tuhan. Kita hanya ngomong tok, tapi action kita justru kita addicted dalam kejahatan. Itu hukuman Tuhan nanti. Omongan harus sesuai dengan tindakan. Tidak sekedar bicara, tapi actionnya pun harus sama. Tuhan ampuni aku tidak mau buat lagi. Jangan lakukan, actionnya berhenti. Lihat dirimu masing-masing, jemaat sekalian. Lihat diri kita masing-masing. Tuhan mati buat kita loh. Mahal sekali pengorbanan itu. Mahal sekali pengorbanan itu. Tuhan tuntut kita hidup benar loh. Tuhan tuntut kita tidak boleh mempermainkan pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami. Yang hidup dalam darah daging. Dengan berbagai keinginan yang bisa dihasut oleh setan. Membuat kami jatuh jauh daripada Engkau. Puji Tuhan, teguhkan iman kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami hati-hati dengan segala keinginan kami. Dan kami mawas diri terhadap segala godaan daripada setan. Tuhan Yesus jaga kami. Jaga setiap umat yang mendengar khotbah hari ini. Materaikan firman ini Tuhan. Supaya sungguh dalam hidup yang kami jalani. Kami berani melihat Tuhan yang besar dalam hidup kami. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Meteraikan firman hari ini. Supaya kuat dalam Engkau. Dan berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus gembala yang baik pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan kitab suci. Ada tertulis firman. Supaya kau hidup tulus, jujur, suci, dan berkenan kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.